Golkar Nurdin Halid yang meminta PDIP tidak ngotot mengajukan capres jika bergabung dengan koalisi besar. Menurutnya PDIP tidak pernah ngotot karena memang sudah bisa mencalonkan sendiri. Ia bahkan meminta agar koalisi besar tak perlu banyak memberikan statement. Jika memang ingin bertarung di Pilpres lebih baik segera deklarasi. Saya tidak ngerti PDIP ini 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan saya banggakan, konflik antara PDIP dengan Partai Golkar tampaknya semakin meruncing dan memanas. Hal itu dipicu oleh pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang menolak dengan tegas bergabungnya PDIP ke koalisi besar atau koalisi jumbo atau koalisi kebangsaan. Alasan yang disampaikan Nurdin Halid memang masuk akal, sebab apabila PDIP tetap ngotot untuk mencalonkan kadernya sebagai bakal capres apabila bergabung di koalisi kebangsaan, maka akan terjadi deadlock dan koalisi besar akan mengalami kesulitan untuk memilih bakal capres yang bakal disepakati. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi konflik dan deadlock, maka dengan tegas Partai Golkar menolak PDIP untuk bergabung di koalisi kebangsaan. Nah, bagaimana respon PDIP berkaitan dengan pernyataan keras dan tegas dari Nurdin Halid tersebut? Ya, ini ada sebuah berita terbaru, lebih baik saya bacakan supaya nanti lebih clear bagaimana reaksi dan respon dari PDIP terhadap pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Ya, berita yang saya sampaikan ini bersumber dari populis.id tanggal 13 April tahun 2023 dengan tajuk Nurdin Halid sebut PDIP jangan ngotot ajukan capres jika gabung koalisi besar, anak buah Mega deklarasi saja jangan banyak omong. Politisi PDI Perjuangan Arya Bima menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang meminta PDIP tidak ngotot mengajukan capres jika bergabung dengan koalisi besar. Menurutnya PDIP tidak pernah ngotot karena memang sudah bisa mencalonkan sendiri. Ia bahkan meminta agar koalisi besar tak perlu banyak memberikan statement. Jika memang ingin bertarung di Pilpres lebih baik segera deklarasi. Saya tidak ngerti PDIP ini 20% risetnya lolos, bukan ngotot-mengotot. Kita ini bisa nyalonkan, jadi saya menghargai untuk koalisi besar. Mau nyalonkan segera saja nyalonkan, deklarasi, jangan banyak ngomong. Katanya kepada awak media di gedung DPR RI Jakarta Pusat pada hari Kamis 13 April 2023. Ia menegaskan bahwa peta politik saat ini masih sangat dinamis. Arya juga menyebut koalisi baru resmi jika memang sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Koalisi yang benar adalah pada saat koalisi ditandatangani seluruh partai politik di forum KPU dan diserahkan ke KPU. Itu kerjasama yang paling benar sesuai dengan aturan ya. Di situ tidak ada koalisi. Forumnya KPU itu pengusungan partai politik, tuturnya. Oleh karena itu, ia menganggap koalisi besar pun belum tentu jadi untuk deklarasi. Arya kembali mengatakan jika koalisi sebelum pendaftaran ke KPU masih sangat rentan untuk berubah.
Orang tidak percaya PDIP akan mengusung sendiri boleh karena PDIP juga dinamis. Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? Dinamis ya kan? Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Erlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir, kan dinamis tuturnya. Arya mengklaim PDIP bakal menjalin kerjasama dengan partai politik yang memiliki kesamaan pandangan, visi, misi, dan ideologi. Dasar-dasar itulah yang akan menguatkan kerjasama politik nantinya. PDI Perjuangan ya saya yakin akan bekerja sama dengan seluruh partai politik. Yang jelas bukan kalkulasi saja menang kalah, tapi platform ideologinya sama, komitmen Pancasila, NKRI, kebinekaan, menguatnya faktor integrasi dengan anti intoleransi itu penting daripada sekadar berbicara kekuasaan, pungkasnya. Ya itu tadi berita yang memuat tentang respon atau sikap PDIP setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid itu menyatakan sikap tegasnya untuk menolak PDIP bergabung dengan koalisi kebangsaan. Ya, begitulah politik. Antar elit sudah biasa bertarung gagasan, bertarung ide. Lebih-lebih menjelang Pilpres 2024 yang saat ini atmosfernya sudah mulai menghangat bahkan memanas. Perseteruan antara koalisi besar atau koalisi kebangsaan yang digagas oleh 5 parpol besar, di antaranya ada Partai Gerindra, kemudian ada Partai Golkar, PKB, PAN, dan P3. Itu sebenarnya berawal ketika PDIP diundang untuk hadir dalam acara pertemuan ini justru tidak hadir. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu 5 parpol besar yang kita sebutkan tadi pernah mengadakan pertemuan atas undangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bang Zulkifli Hasan beberapa waktu yang silam. Bahkan Presiden Jokowi pun ikut hadir di dalam acara itu. Kabarnya saat itu PDIP pun diundang untuk hadir, tetapi dengan alasan pergi ke luar negeri, ya, Bu Megawati tidak bisa hadir. Nah, setelah pertemuan itu terjadi, muncul pernyataan dari Ketua DPR RI yang juga elit PDIP, Puan Maharani, yang mengatakan bahwa pada dasarnya PDIP siap untuk menjadi tuan rumah apabila memang diperlukan untuk mengadakan pertemuan antara 5 parpol besar dengan PDIP. Namun tampaknya tawaran dari Puan Maharani ini tidak mendapatkan respon yang bagus dari elit koalisi besar, bahkan mendapatkan sentilan yang cukup tajam bahwa belum apa-apa kok sudah ngomong mau mengajak untuk bertemu. Kalau kita lihat platform perjuangannya, itu sebenarnya antara PDIP dengan koalisi kebangsaan itu hampir sama. Ya, PDIP memiliki platform perjuangan yang sama-sama nasionalis, seperti halnya dengan Partai Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar. Mungkin yang nasionalis religius itu ada 3 partai, diantaranya ada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kemudian ada P3 dan juga PAN. Namun secara umum sebenarnya dari sisi platform perjuangan, termasuk dalam soal ideologi, tampaknya banyak kesamaan pandangan antara PDIP dengan koalisi kebangsaan. Nah, dalam konteks ini memang diperlukan lobby-lobby politik yang cukup serius, cukup intens, tidak perlu harus mengumbar pernyataan-pernyataan ke publik yang bisa memperuncing persoalan. Jujur saja, pernyataan yang disampaikan Nurdin Halid dengan reaksi atau respon dari Arya Bima ini justru menunjukkan kesan bahwa sejak awal seolah-olah antara Golkar dengan PDIP ini berbeda pandangan secara tajam. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri sama sekali tidak. Hanya mungkin memang harus diakui perbedaan pendapat, terutama kaitannya dengan soal penolakan timnas U20 Israel hingga
status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 itu akhirnya dicabut, memang itu menjadi salah satu kendala yang menyebabkan chemistry politik antara koalisi besar dengan PDIP Perjuangan ini sedikit merenggang. Memang ibarat nilas titik rusak susu sebelahnya. Hanya karena sikap PDIP yang saat itu ngotot untuk menolak timnas Israel dengan alasan sejarah dan wasiat Bung Karno, akhirnya hal itu merusak hubungan dan komunikasi politik antara PDIP dengan parpol-parpol lain yang selama ini menjadi sekutu atau menjadi koalisi di pemerintahan Jokowi. Tentu saja situasi politik yang terjadi saat ini masih sangat bersifat dinamis. Jadi saya kira nanti akan ada perkembangan baru sepanjang ada titik temu yang bisa membuat PDIP dengan koalisi kebangsaan ini nanti bisa menyatukan kehendak soal perbedaan pendapat sampai menunjukkan konflik yang meruncing dalam dunia politik. Hal itu sangat wajar. Tetapi yang pasti ini pengajuan bakal capres dan cawapres ke KPU juga masih cukup waktu. Masih ada waktu bagi PDIP dan koalisi kebangsaan untuk menyatukan visi sehingga bisa membawa kemajuan bangsa dan negara melalui proses demokratis yang digelar pada kontestasi politik Pilpres 2024 yang akan datang. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.